Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Tampaknya masih pada kurang semangat. Sekali lagi, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Baik, masih pada semangat belajar hari ini? Masih. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa? Luar biasa. Baik. Apakah ada yang tidak masuk pembelajaran hari ini? Hadir semua. Baik, sangat rajin ya kelas ini pada masuk semua. Baik, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Nah, apa yang kalian ketahui tentang materi pendapatan nasional? Saya. Baik, Febri. Pendapatan nasional itu merupakan jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Baik. Nah, selanjutnya komponen-komponen apa yang terdapat dalam menghitung pendapatan nasional? Saya, Pak. Silakan, Eca. Yang pertama produk domestik bruto, terus ada produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional bersih, dan pendapatan perseroan, perseorangan. Ya, betul sekali yang dikatakan Eca. Jadi komponen-komponen yang dalam menghitung pendapatan nasional itu ada PDB atau produk domestik bruto, yang kedua ada PNB, yang ketiga ada PNN, yang keempat ada pendapatan nasional bersih, dan yang terakhir ada pendapatan perseorangan. Nah, jadi hari ini kita akan fokusnya akan belajar mengenai materi yang pertama tadi ada PDB atau produk domestik bruto di kelas 11 semester 1. Baik, sebelum Bapak akan lanjut ke dalam materi, Bapak akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada peserta didik diharapkan mampu mendefinisikan pengertian dari PDB dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis manfaat PDB dalam ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir ada peserta didik diharapkan mampu menghitung rumus PDB dengan pendekatan pengeluaran. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran yang hari ini kita capai dalam awal sampai akhir. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pengantar, yang ketiga tujuan pembelajaran, keempat penjelasan materi, kelima diskusi, keenam ada game STEAM, yang ketujuh ada refleksi, selanjutnya kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Baik, kita masuk ke dalam materi. Apa yang dimaksud dengan produk domestik bruto? Saya, Pak. Ya, silahkan Oca menjawab. Jadi menurut saya PDB itu adalah nilai total dari barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara, Pak. Baik, ada yang punya jawaban lain? Saya, Pak. Baik, Binda. PDB itu adalah jumlah nilai tambahan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu. Baik, berikan tepuk tangan untuk Winda dan Oca. Jawaban mereka sudah benar dan Bapak akan menambahkan pengertian dari produk domestik bruto. Jadi, produk domestik bruto itu adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada manfaat PDB dalam perekonomian suatu negara. Yang pertama, mengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu produk domestik bruto ini digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Dan
dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dalam suatu negara dan terjadi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada menilai kesejahteraan masyarakat. Produk domestik bruto ini dapat digunakan sebagai indikator standar hidup rata-rata masyarakat. Dengan peningkatan PDB per kapita cenderung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi serta distribusikan secara merata. Yang selanjutnya, menentukan kebijakan ekonomi. Jadi PDB itu memantau pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi termasuk kebijakan fiskal atau pajak dan belanja pemerintah dan kebijakan moneter atau suku bunga dan inflasi. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan daya saing. Nah, jadi PDB itu dapat membantu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang menjadi kekuatan suatu negara dalam pemerintah dan bisnis untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut lebih lanjut dalam meningkatkan daya saing global. Sampai sini apakah paham atau ada yang masih kurang jelas? Paham, Pak. Paham? Baik. Selanjutnya kita akan belajar menghitung rumus produk domestik bruto. Rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung S dikurangi M. Jadi Y itu adalah pendapatan nasional dan C itu adalah konsumsi masyarakat atau konsumen, itu pengeluaran pengusaha, G pengeluaran pemerintah, dan X ekspor dan M impor. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan contoh soal dan nanti akan ada diskusi secara berkelompok dan nanti akan ada sebuah games. Baik, Pak. Diperhatikan ya anak-anak. Baik. Mari kita menghitung contoh soal berikut ini. Rumusnya pendekatan pengeluaran apa anak-anak? Y sama dengan C C plus I plus G plus G plus dalam kurung X kurang M. X kurangi M. Baik. C yang dimaksud apa anak-anak? Konsumsi Jadi konsumsi masyarakatnya sebesar 80 juta. 80 juta. I-nya yang dimaksud adalah Pengeluaran Investasi. sebesar 70 juta. 72 juta. Yang selanjutnya G negara sebesar 420 juta. Ekspornya berapa? 55 juta. Dikurangi impornya berapa? 25 juta. 80 juta ditambah 72 juta ditambah 450 juta berapa anak-anak? 602 juta dikurangi
55 juta dikurangi 25 juta 30 602 juta dikurangi 30 juta berapa? Tambah Pak. Oh, baik, maaf. Ditambah 632 juta. Baik. Apakah benar? Betul ya teman-teman. Beri tepuk tangan. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan membagi dalam kelompok 4 sampai 5 orang, dan nanti Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja diskusi. Jadi kelompok pertama ada Febri, Karista, Ocha, Eca, dan Nova. Dan sisanya kelompok 2 ada Winda, Angel, Ray, Fanya, dan Melisa, dan Agnes. Bisa berkumpul ke dalam kelompoknya? Bisa. Kelompok 2 di sini, kelompok 1 sebelah sini. Harus maju nggak? Boleh maju? Kamu aja yang maju. Oca, sini Oca. Siapa kamu? Kamu ngomongnya siapa? Iya di sini. Silahkan berdiskusi untuk menentukan sebuah nama kelompok dengan nama buah. Baik, melon, anggur. Dan Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja peserta didiknya. Jeruk. Apa itu bukan? Itu sayuran. Tomat. Itu sayuran. Jeruk. Silahkan berdiskusi dengan anggota kelompok lainnya. Enggak apa-apa. Silakan dikerjakan secara berkelompok dengan waktu 2 menit. Apakah paham? Baik. Cepet. Ayo berdiskusi. Ayo. Kamu ini kesalahan diskusi. Iya, diskusi. Ayo. Sendiri kasih. Ada apa? Udah. Dipakai apel. Diskusi ya teman-teman. Iya Pak. Tristan dulu juga supervisor. Pak izin bertanya. Ya, kelompok 1 bagaimana? Ini Pak. Nah, ini kan betul. Betul kan? Betul ya. Makasih ya Pak. Ya. Masih apa? Oh, ternyata paham. Kelompok 2, apakah kalian merasa kesulitan? Paham, Pak. Pintar. Jadi hasilnya itu ini. Emang kamu bisa ngitungnya? Enggak, Pak, kayak gitu. Dia tuh gak dengerin bapaknya jelasin. Ini ya tangannya. Saya tadi mana? Ini kan C. Makasih, Pak. Baik. Sudah Pak.
Silakan kelompok apa? Kelompok 1? Apel. Apel. Oh baik, silakan kelompok apel maju terlebih dahulu. Semua perwakilan Pak. Perwakilan aja. Pertanyaan yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perhitungan pendapatan nasional? Yang pertama ada permintaan dan penawaran agregat atas suatu barang jasa yang mempengaruhi mutu dan harga dalam suatu negara. Kemudian Yang kedua, tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, investasi merupakan komponen penting dalam pengeluaran agregat. Yang kedua adalah soal perhitungan yang akan dituliskan oleh Eca. Baik, silakan membantu. langsung jawabannya aja. Yap, gak apa-apa. Silakan. Pak, sudah selesai, Pak. Baik, kelompok 2 dengan nama kelompok apa? Cabe. Cabe. Baik. Cabai itu sayur. Sayur itu. Sayur itu. Wortel. Durian. Baik. Silakan kelompok 2 bisa mengerjakan. Berdua. Oh, berdua. Aku ada. Dan pertanyaan yang kedua yaitu apa manfaat dari perhitungan nasional? Memberikan pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan kontribusi sektor ekonomi. Pemerintah dapat diuruskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja ekonomi negara. Baik. Yang nomor 2 Yang nomor 2-nya Akan ditulis di papan tulis. Baik, sambil menunggu, Bapak akan mereview kelompok jawaban kelompok apel. Ya. Jadi 80 juta ditambah 75 juta ditambah 250 juta ditambah dalam kurung 50 juta dikurangi 35 juta, hasilnya 420 juta. Apakah betul? Betul. Baik, Betul, Pak. betul ya teman-teman. Ya, asik. Baik, Bapak kemudian akan mereview kelompok dari duren. Jadi 90 juta ditambah 80 juta ditambah 450 juta ditambah 40 juta dikurangi 20 juta. Apakah hasilnya 640 juta? Betul, Pak. Betul. Baik. Beri tepuk tangan untuk kedua kelompok. Yeay. Nah,
Nah, selanjutnya setelah kita berdiskusi, kita akan melakukan sebuah games turnamen dengan siapa cepat dia menang. Baik. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan sebuah media untuk nanti digunakan dalam menjawab pertanyaan dalam menunjukkan angkat tangan media tersebut dan menyebutkan nama-nama kelompok buah. Apakah mengerti? Ngerti. Baik, ini Kelompok apel. ini kelompok durian. Baik. Apakah sudah paham? Apakah semua sudah siap anak-anak? Siap. Baik. Ini digunakan secara cepat-cepatan ya. Baik. Kita mulai dalam hitungan 1, 2. 2, dan 3. Jumlah barang kelompok durian terlebih dahulu. Jawabannya adalah produk domestik bruto. Betul ya teman-teman? Kita lanjut. Kami. Belum. Terlebih dahulu. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Pengaturan masyarakat. Yang ketiga, struktur perekonomian masyarakat suatu negara. Ya, betul sekali. Lagi. Satu lagi ya teman-teman. Apakah kelompok apel atau durian yang akan menang? Bapak baca soal terlebih dahulu. Y sama dengan C plus I plus G dalam kurang X kurangi M. Rumus tersebut merupakan rumus pendapatan durian terlebih dahulu. Ya, benar ya. Baik, jadi pemenang dalam games turnamen ini adalah kelompok durian. Baik, kelompok apel jangan berkecil hati, masih ada games turnamen lainnya yang akan menggugah selera kalian. Baik, Pak. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah refleksi dan kesimpulan bagaimana pembelajaran dari pembelajaran hari ini, kesan-kesan atau kesimpulannya. Baik, ada yang ingin memberikan? Baik, silakan. Baca, ya di situ aja, nggak apa-apa. Refleksinya hari ini, refleksi dari simulator hari ini pembelajarannya menyenangkan, tadi gamenya seru dan menarik, dan hari ini kita belajar tentang produk domestik bruto, tadi pengertian, rumus dan manfaatnya, Pak. Baik, selanjutnya
Terima kasih atas partisipasi aktif dari anak-anak. Silahkan belajar mandiri di rumah masing-masing. Bapak sudah memberikan lembar kerja atau modulnya ke dalam LMS, dan minggu depan kita akan belajar materi selanjutnya PNB. Apakah semua paham? Paham. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Siap.